Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, kita akan mempelajari tentang memberikan pendapat tentang sikap tokoh. Nah, untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam cerita, kita dapat melakukannya dengan cara 1. Membaca jalan cerita dengan seksama. 2. Mencermati kalimat dan perbuatan yang menggambarkan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Dan yang keempat, menyimpulkan watak tokoh berdasarkan kalimat yang menunjukkan watak tokoh tersebut. Silahkan baca cerita tentang anak pemalas dan keledai yang ada pada halaman 106 sampai 107. Anak pemalas dan keledai. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua bersama anaknya. Kehidupan janda tua itu miskin. Dia harus bekerja menenun di usianya yang sudah tua untuk menghidupi dirinya dan anak semata wayangnya. Adapun anak lelakinya adalah anak yang cukup malas hingga menginjak usia remaja, anak itu tidak mau bekerja sama sekali. Pekerjaannya hanya bermalas-malasan saja tanpa mau melakukan apapun. Oleh karena itu, ibunya harus bekerja keras untuk mencukupi kehidupan mereka. Pada suatu hari, ibunya sakit dan tidak bisa bekerja. Bahan makanan di rumah sudah mulai menipis. Melihat hal itu, sang ibu memanggil anaknya. Nak, cobalah untuk belajar bekerja. Carilah pekerjaan agar kamu mulai bisa menghidupi dirimu sendiri ketika ibu tiada, kata sang ibu. Mendengar kata-kata ibunya ini, sang anak menjadi sangat risau. Dia tak ingin ditinggal oleh ibunya. Dia tidak ingin hidup sendiri. Baiklah Bu, aku akan berubah dan mulai mencari pekerjaan untuk biaya kita sehari-hari dan biaya berobat untuk ibu, kata anak lelaki itu. Kemudian anak lelaki itu pun pergi mencari pekerjaan. Dia diterima bekerja pada tetangganya untuk membantu memanen padi. Ketika pulang, dia diberi sekeping uang perak. Karena tidak terbiasa membawa uang, dia hanya menaruhnya saja di lipatan baju. Dan ketika sampai di rumah, ternyata uang itu sudah hilang karena terjatuh. Melihat hal itu, ibunya lalu berkata, "Tak mengapa kamu masih belajar. Besok jika kamu mendapat upah lagi, lebih baik kau lebih berhati-hati," kata sang ibu. Anak lelaki itu pun menurut. Dia ingin menjadi anak yang berbakti kepada ibunya dengan menuruti semua nasihatnya. Pemuda itu telah beberapa kali pindah majikan. Pada suatu saat, anak itu bekerja mengembalakan ternak. Karena suka dengan hasil kerja anak itu, sang pemilik memberinya seekor keledai untuk dibawa pulang. Mengingat nasihat ibunya, anak itu pun berusaha memanggul keledai tersebut, meski dengan susah payah. Akhirnya tetap dipanggul, sedangkan posisi keledai meronta-ronta dan menendang-nendang kakinya ke udara. Dalam perjalanan pulang, anak lelaki itu melewati rumah seorang yang kaya raya. Orang kaya itu memiliki seorang anak gadis yang cukup cantik, tapi tuli dan bisu. Kata dokter yang menanganinya, anak gadis itu harus tertawa untuk bisa sembuh. Jika dia bisa tertawa, maka semua penyakitnya akan hilang dan menjadi gadis yang normal. Sang ayah berjanji siapa saja yang dapat membuat anak gadisnya tertawa, laki-laki akan dijadikan suami putrinya. Nah, secara tak sengaja, putri si kaya tersebut sedang berdiri di balik jendela. Melihat tingkah laku anak laki-laki yang memanggul keledai tak seperti biasanya, gadis itu menjadi tertawa terbahak-bahak. "Dasar orang aneh, keledai kok dipanggul? Kan harusnya kamu ikat dan kamu tuntun," kata gadis itu. Mendengar putrinya tertawa dan dapat berbicara, membuat hati ayahnya menjadi sangat gembira. Dan untuk memenuhi janjinya, pemuda tersebut dinikahkan dengan putrinya. Dan akhirnya,
Anak yang asalnya pemalas itu kini menjadi orang kaya dan bahagia bersama ibunya dan juga istrinya yang cantik. Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut, maka jawablah pertanyaan yang ada di halaman 107 sampai 108. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Dan marilah kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.